Perkenalkan, nama saya Mirna. Asal saya dari Pandeglang, umur saya 18 tahun. Masya Allah. Firna ya? Mirna. Oh Mirna, maaf. Saya mau bertanya Ustadz. Ada orang yang saya tidak pernah ganggu kehidupannya, atau saya tidak pernah mencari masalah kepada mereka, tapi mereka seringkali membicarakan keburukan saya kepada orang lain, bahkan kepada orang-orang terdekat saya, sehingga menyebabkan mereka menjadi menjauh. Saya pernah bilang kepada Allah, ya Allah, nggak apa-apalah, karena Allah yang lebih tahu tentang saya, dan saya tidak pernah mencari pembelaan kepada orang lain ya. Pertanyaan saya, bagaimana sih menyikapi hal tersebut? Apakah salah jika saya hanya diam saja? Terima kasih. Siapa perempuan yang pernah dihina ataupun direndahkan, bahkan difitnah? Ada Bunda Maryam di dalam surat Maryam yang dihina, direndahkan, difitnah habis-habisan oleh Bani Israel. Sempat viral juga tuh di lambe Bani Israel tuh. Rame lah dibicarain, trending topik lah pokoknya di semua platform sosial medianya Bani Israel. Platform sosial media mereka itu pasar, kemudian rumah ibadah, kemudian musafir. Musafir itu platform sosial media yang membawa berita ke negeri-negeri yang lain. Itu dulu model sosial media zaman dulu tuh kayak gitu. Pasar, tempat ibadah, karena tempat ibadah itu tempat keramaian kan. Kemudian musafir, kemudian penyair. Penyair itu platform sosial media zaman dulu. Dia akan menceritakan hal yang lagi trending dalam syair-syairnya. Zaman dulu tuh suka kayak gitu. Nah, ketika Sayyidah Maryam difitnah, dihina, direndahkan, maka Allah ngasih Sayyidah Maryam sebuah tutorial gimana ngadapin fitnah dan kejahatan itu. Kata Allah, kalau kamu ketemu dengan manusia, bahasa ayatnya gini, fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya hari ini kamu gak usah ngomong dengan siapa-siapa, disuruh diam. Bahasa sederhananya, diamlah wahai Maryam. Kalau kamu ketemu jahilun, orang-orang toksik itu, Bani Israel yang toksik, kamu diam aja, gak usah diladenin. Akhirnya fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Akhirnya Sayyidah Maryam pulang dari negeri yang jauh setelah melahirkan bayinya. Dia bawa bayi itu sambil dia gendong, datanglah ke gerbang Al-Quds, Palestina. Di gerbang dihadang sama mereka. Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kamu tuh membawa bencana, kamu membawa sial, kamu perempuan yang hina, begini begitu dan seterusnya, bla bla bla. Dihina habis-habisan di gerbang kota Al-Quds. Semua orang menyaksikan itu. Lalu dibawa-bawa lagi keluarganya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asau wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai keluarga Harun, wahai saudari Harun, ayah kamu itu orang baik-baik, ibu kamu itu perempuan yang baik-baik. Kenapa kamu mencoreng nama baik keluarga kamu? Jadi seolah-olah Maryam itu jahat banget gitu. Difitnah habis-habisan. Fa asyarat ilaih. Maryam cuma ngasih isyarat kepada bayinya, nggak ngomong. Isyarat bahasa Arab, bahasa Indonesianya isyarat. Itu bahasa Arab. Asyarat, isyarat, isyarah, jadi isyarat. Fa asyarat ilaih, memberi isyarat kepada bayinya. Artinya saya nggak bisa ngomong, tanya aja sama bayi saya. Ketika Sayyidah Maryam ngasih isyarat kepada bayinya, nggak ngomong, mereka makin menjadi-jadi. Gimana cara kita ngomong sama bayi yang masih fil mahdi sobiyah, yang masih dalam buayan ibunya, yang masih digendong ibunya? Akhirnya mereka bilang kayak, Maryam ini gila ya, suruh kita ngomong sama bayi. Maryam ini udah gak waras ya. Ternyata dia selain pezina, perempuan yang rendah, dia juga udah ngalamin kelainan jiwa, kata mereka. Pokoknya hinaan yang luar biasa. Tiba-tiba Allah membela Maryam. Bayi itu bisa bicara, membela ibunya. Jadi bukan Maryam yang ngomong, bayinya yang ngomong. Apa pesannya buat kita? Keajaiban. Kalau Maryam keajaibannya, bayinya yang bisa bicara.
Dan itu ada 3 bayi yang bisa bicara dalam sejarah. 1, bayinya Maryam. 2, bayinya Masyiatah. 3, bayinya seorang pezina perempuan yang dia menuduh seorang laki-laki soleh sebagai ayah dari anak haramnya. Padahal laki-laki itu enggak melakukan dosa zina, tapi dituduh, difitnah gitu. Akhirnya bayi itu bisa bicara untuk mengatakan ayah saya fulan, bukan ini. Dia yang ngomong ayahnya siapa, dan itu bukan nabi, bukan kisah nabi. Artinya akhirnya Allah membela Sayyidah Maryam dengan bayi itu yang bicara, dan bicaranya itu panjang banget. Qala inni abdullah قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Sepanjang itu bayi itu bicara. Panjang kan? Kayak ceramah. Kalau cuma bilang mama haus, itu masih oke lah. Atau itu kenapa mukanya? Kenapa senyum jelek? Ketawa, haha. Masih mending lah ya. Kalau bayi bisa ngomong, haha doang gitu. Apa isinya? Salah satu isinya adalah wabarram biwalidati. Aku disuruh berbakti kepada ibuku, bukan kepada kedua orang tuaku. Apa maksudnya? Kenapa kok ibu doang yang dimention? Kenapa enggak? Harusnya kan aku disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tapi yang dimention cuma ibuku. Itu ada pesan di situ. Aku emang nggak punya ayah. Aku tidak ada ayah. Memang secara secara keajaiban takdir Allah, aku diciptakan tanpa ayah. Ibuku tuh nggak berzina, dia nggak punya suami, bahkan apalagi berzina. Aku tuh lahir tanpa memang ada ayah, bukan anak yatim, memang nggak punya ayah. Sehingga aku diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibuku aja. Kalau aku anak yatim, aku tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua, minimal mendoakan ayah. Tapi karena nggak punya ayah sama sekali, kalimatnya disuruh berbakti kepada ibu. Disitulah bayi itu membela Sayyidah Maryam. Akhirnya semua Bani Israel sadar Maryam ini perempuan suci dan perempuan yang istimewa. Sejak saat itu Maryam menjadi perempuan yang dihormati dan dimuliakan. Apa rahasianya? Diam. Ternyata cara ini diulangi lagi oleh perempuan lain, soleha juga, sempurna juga, namanya Sayyidah Aisyah. Ketika istri Nabi, Sayyidah Aisyah difitnah selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Orang-orang semuanya ngomongin Aisyah. Aisyah selingkuh. Aisyah ada ada hubungan dengan Safwan segala macam. Ramai juga tuh di Madinah. Lambe syariah. Apa itu lambe syariah? Ngegosip sambil zikir. Astagfirullah, nggak nyangka ya, subhanallah. Ngegosip sambil zikir. Ramai tuh di Madinah yang menuduh Aisyah selingkuh. Akhirnya ketika Nabi nanya kepada Aisyah, Aisyah gimana pendapat kamu tentang berita yang trending? Aisyah cuma bilang, aku nggak akan membela diri, biar Allah yang membela aku. Diam aja. Tiba-tiba turun ayat 1 halaman di surat An-Nur ngebelain Aisyah. 1 halaman loh ayatnya. Ini adalah ifkun. Ifkun itu bahasa kitanya hoax. Ternyata udah ada berita hoax di zaman dulu, namanya haditsul ifki, berita bohong. Orang yang menyebarkan berita bohong itu dosa besar. Kalian harus minta maaf sama Aisyah. Akhirnya semua sahabat berbondong-bondong datang ke rumah Aisyah pada minta maaf sama Aisyah, lalu mengklarifikasi berita tersebut. Kenapa Aisyah dibela? Kenapa Maryam dibela? Karena mereka diam. Jadi Mbak Nirna, kadang diam itu solusi, bukan membiarkan masalah. Kadang diam itu solusi, terutama dengan omongan orang lain. Makanya kenapa saya selalu memilih sikap diam di sosial media ketika ada omongan orang. Karena bukannya saya takut untuk nge-replay dan ngeramein, bukan. Saya lagi pengen membuktikan bahwa itu masih berjalan sampai hari ini. Apa yang dialami Maryam pasti bisa kita alamin juga. Apa yang dialami Aisyah pasti kita alami. Dan saya mengalami.
Saya nggak membela diri, akhirnya Allah mencari orang untuk membela. Dengan mungkin sebagian besar kalian pernah membela saya dengan postingan-postingan, dengan komen segala macam tanpa saya minta, Allah yang menggerakkan. Nah, itu juga berlaku dalam kehidupan kalian. Biar Allah yang cari jalan gimana membela kalian. Udah diam aja. Kalau fitnah, klarifikasi sekali, udah gitu diam. Sekali doang klarifikasi biar nggak jadi fitnah ya. Udah gitu diam. Jangan di replay, jangan diramein. Allahu a'lam.